Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu channel yang menampilkan videonya Gus Baha, sobat-sobat, sebagai bantahan atau respon bagi pihak yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah tidak ada, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, video yang channel ini tampilkan ya sebagai dalil bahwa bid'ah hasanah itu ada, sobat-sobat, berdasarkan yang disampaikan oleh Gus Baha. Dan saya tangkap, sobat-sobat, dari cuplikan video tersebut, dalil yang dipakai Gus Baha, pertama, Gus Baha mengatakan bid'ah itu yang berhadap-hadapan dengan syariat. Nah, kemudian dalil yang berikutnya adalah Umar yang qiyamul lail atau sholat tarawih secara berjamaah. Ya, yang berikutnya lagi, ada seorang sahabat yang bermakmum dengan Rasulullah menambahi bacaan iktidal, sobat-sobat. Kemudian ada juga sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas ketika mengimami sholat. Dan ada lagi mengenai ya sedekah atau zakat yang seharusnya ya pakai kurma. Tapi kenapa kita zakat pakai beras? Nah, inilah beberapa dalil ya yang disampaikan Gus Baha sebagai bantahan atau sebagai dalil bahwa bid'ah hasanah itu ada, sobat-sobat. Nah, nanti saya akan ya mengkritisi beberapa dalil yang disampaikan oleh Gus Baha ini, sobat-sobat. Ya, benarkah ya bid'ah hasanah itu ada? Tetapi sebelumnya, agar sobat-sobat lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Gus Baha, nah, mari kita ya saksikan dulu, simak dulu ya dalil Gus Baha mengenai bid'ah hasanah, sobat-sobat. Pak ini jujur, pokoknya riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian yang dialami umat sahabat diterangno. Terus ora usah intervensi, pokoknya ngono. Saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarah. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi kuning kalau qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar, kenapa Anda sholat qiyamul lail secara berjamaah? Bukankah ini bid'ah? Jadi dia Sayyidina Umar nanti dituduh nopo. Mulane kita terima kiai dituduh bid'ah, semenengahe wong Umar sing sahabat dituduh nopo. Jadi Jalu Umar ya enak. Umpama iki bid'ah, bid'ah paling apik bid'ah iki. Orang saiki anu bid'ah kok disifati. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam gak Abu Jahal dituduh bid'ah. Oleh kena dituduh bid'ah tenang ya, Kanjeng Nabi nanti dituduh nopo
Bid'ah. Tapi Nabi ra didadili wa kullu bid'atin dhalalah. Lha nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma yatihim min dzikrim mir rabbihim muhdath. Muhdath maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku itu ora bid'ah. Jadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwajibkan Allah. Kul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul. Aku itu ora. Kesidarané bid'ah barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe trawe ora ana kembarane disebut. Saiki wong rame-rame anggere gak ana proses nabi disebut. Iku sak goblok-goblokan iku tak kalah-kalah. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini. Bid'ah itu yang mesti dolalah disesat. Itu mas tadomat syariah yang berhadapan-hadapan dengan Allah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari. Jadi bid'ah yang dolalah itu yang istodam itu berhadapan-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, bapake jenenge Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang nopo? Nyeruduk. Wong Arab ndarani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bisa. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kalau buatan bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa, ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang salah. Sahabat nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah itidal. Setelah itidal. Sama nak itidal ngapat nomor. Kalau Rabbana walakal hamdu terus bil samawati milah. Nabi itu ya bid'ah, Nabi macane milah. Kabeh riwayat itu Nabi macane milah. Mulane kalau dia anak jeneng milah tasbih mergo Nabi macane Rabbana walakal hamdu. Hakada fi jami riwayat bi fathil hamzah. Terus dari Imam Nawawi wa jaza raful hamzah ala annaha sifatun. Nah kebetulan kiai Indonesia ku nak mune iku seneng sing gampang dadi Rabbana walakal hamdu. Mil samawati mergo dadi naat itu ngertipe luwe gampang, tapi riwayatnya milah. Berarti nak riwayatnya milah atau milu? Nah, ya repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya ada begitu, banter bisa. Rungokno tenan iki. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala bi wajhi, Nabi balik kanan bertanya, "Ayyukum yaqulu hadil kalimat." Siapa tadi yang melafazkan kalimat itu? Wah itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafazkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya jawab, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat. Yaqtadiruna ayyuhum yaqulu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anaga ya Rasulullah. Nah, artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan. Nah, kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana enggak tahu dah. Iso dicurigai lah. Pokoknya mati urip nak ngimami kul rakaat ula ya kul rakaat saniyah ya kul. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat itu kul. Notabene kul kan nek rakaat ula tok ta saniyah tok iku ula ya kul saniyah. Jadi mati urip kul. Berhari-hari padahal dia itu imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus salu kata Nabi ini di hadis sahih salu, coba dia tanya. Dia hadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok
selalu pakai kul. Jawab pemuda tadi di anha sifatur rahman, karena dalam kul itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan pulau, kepentingan cinten-cinten di anha sifatullah. Fa'uhibbu an aqra'ahu. Makanya saya senang membaca kul. Terus kata Nabi, akhbiru fa innahu yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kul. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi, kan selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, malah ketoro, nak sing sidik-sidik itu beda malah salah. Usul fikih malah nama-namain hadis itu diganti. Misalnya ngeten, niki sing persis teke hadis kula nu kapal. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ketika Nabi cerita praharan rokok itu repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Rokok itu sombok wedeni, sombok lawan, senajan tok kelawan tak sigare kurma. Sikun itu sigar, ayo tamrin kurma. Kamus paling goblok maknane tamrin itu kurma. Saiki kira sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisyikki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisiki tamroten bikutin pokoknya. Makanan yang jadi pokok di daerah itu kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lah nek ana sunah Rasul kudu persis berarti kudu Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun lijaratiha walau fi sanasatin. Ki aja geman nyepelekno sedekah senajan to tak sampile wedhus. Terus gue nak nyembelih pitik rasa sedekah mergo boten utuh. Yo ora ono ulama makanya ulama usul fikih itu wajib dingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning ning makanan sing dadi makanan pokok. Jadi kata tamer digenti maknane. Berarti di beras wajib. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ora wajib zakat, mergo Nabi ora tau zakati. Suka-suka mbok antem kromo. Nah, itulah sobat-sobat ya dalil yang dipakai oleh Gus Baha. Dan sekarang saya ingin mengkritisi ya sekaligus meruntuhkan dalil yang disampaikan oleh Gus Baha. Nah, kalau Gus Baha mengatakan bid'ah itu adalah yang berhadap-hadapan dengan syariat, ya ini tidak perlu dikhawatiri. Ya tidak perlu Nabi mengingatkan. Ya, setiap beliau menjadi khotib di sholat Jumat. Kenapa? Ya karena kalau berhadap-hadapan dengan syariat, artinya kan jelas hitam putihnya, ya tidak dikhawatiri. Orang dengan mudah bisa meninggalkan ya perbuatan itu. Tetapi bid'ah itu menyerupai syariat, tidak berhadap-hadapan dengan syariat. Nah karena itu banyak orang yang terjebak ke dalam amalan bid'ah ini, sobat-sobat. Nah, karena itu juga ya iblis itu lebih mencintai perbuatan bid'ah daripada maksiat. Ya, berarti kan juga lebih cinta kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Kemudian Umar yang melakukan sholat qiyamul lail atau tarawih secara berjamaah. Nah, ini dikatakan ya Umar memang mengatakan ini bid'ah hasanah. Tetapi yang dilakukan Umar itu ya bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi. Karena qiyamul lail itu secara berjamaah pernah dilakukan Nabi, walaupun cuma beberapa malam. Setelah itu Nabi tidak lagi keluar ke masjid. Kenapa? Karena takut ya qiyamul lail itu disangka wajib oleh
umatnya. Nah, setelah itu, ini kan ditinggalkan sholat berjamaah, ya qiyamul lail atau sholat tarawih di masjid. Nah, akhirnya Umar ya mengumpulkan kembali. Kemudian menyuruh salah satu sahabat untuk mengimami qiyamul lail mereka, atau yang kita kenal di bulan Ramadan itu sholat tarawih. Nah, bid'ah yang dimaksud Umar itu yang tadi yang tidak lagi, sampai akhirnya orang atau sahabat-sahabat melakukan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan secara sendiri-sendiri. Kemudian Umar mengumpulkan. Inilah yang dimaksud Umar itu bid'ah. Jadi bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi. Karena qiyamul lail secara berjamaah itu pernah dilakukan Nabi. Nah, kemudian dalil mengenai sahabat yang menambah bacaan iktidal, Nabi masih hidup. Surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan Islam ini sudah sempurna belum diturunkan. Nah, setelah surat itu diturunkan dan Nabi diwafatkan, maka tertutup kemungkinan untuk membuat amalan yang baru. Nah, jadi ya. Nah, sedangkan dalil mengenai sahabat yang ketika mengimami sholat selalu membaca kulhu, surat Al-Ikhlas, ya pertanyaannya, kalau ini dianggap bid'ah hasanah, memang ada larangan untuk selalu membaca kulhu. Memang ada ya batasan untuk membaca kulhu. Kan tidak ada. Jadi di mana bid'ahnya? Nah, mengenai ya sodako atau zakat, kalau Nabi dengan kurma, kenapa kita dengan beras? Ya ini kan situasional. Ya. Disesuaikan dengan di mana orang berada. Sesuai dengan keadaan negara atau wilayah masing-masing. Kalau di kita kan kurma. Ya, dan bukan makanan pokok kita. Sedangkan makanan pokok kita adalah beras. Nah, jadi ini juga, dalil ini juga terbantahkan. Karena ini bukan bid'ah. Tetapi kan mereka ini, sobat-sobat, ya selalu memframing. Bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak dikerjakan Nabi. Ini kan selalu framing mereka. Padahal bid'ah itu yang menyerupai syariat yang menyelisihi sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu meliputi perbuatan, perkataan, persetujuan, dan diamnya beliau. Jangan hanya di framing tidak dikerjakan Nabi, tidak ada di zaman Nabi. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.